Ketika Kristus memerintah dalam hatimu, ketika kuasa Kristus engkau terima bekerja dalam hatimu, engkau beriman pada kuasa itu, kerajaan Allah ada di antara kamu. Sampai di sini jelas, kerajaan itu telah datang. Pelayanan Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kita mulai. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari. Kita belajar dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-24 terkait dengan peristiwa peneguhan dan pelantikan majelis jemaat saat ini. Saudara sekalian, jika diajukan satu pertanyaan, bacaan kita tadi itu sebenarnya bicara tentang apa? Ya, tentang apa? Perhatikan ayat 20. Tentang kerajaan Allah. Penginjil Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Markus juga menggunakan istilah kerajaan Allah. Tetapi jika kita melihat kitab Injil Matius, istilah yang digunakan bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan surga. Mengapa sampai kitab Injil Matius menggunakan istilah kerajaan surga? Sebab kitab ini dialamatkan kepada jemaat yang mayoritas berlatar belakang agama Yahudi. Mereka sangat menghormati, sangat menguduskan nama Tuhan. Nah, dengan demikian kita mengerti ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara tentang kerajaan surga. Orang Farisi bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Kapan kerajaan surga itu akan datang? Dari pertanyaan ini tersirat bahwa mereka memahami kerajaan Allah itu soal nanti. Kerajaan surga itu soal nanti di seberang sana. Lalu dia akan datang ke bumi ini. Nah, atas pertanyaan itu Yesus memberikan jawaban. Perhatikan ayat 20. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi agak berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia ada tanda-tanda lahiriah, kerajaan itu harus punya raja, harus ada takhta, harus ada prajurit-prajurit pengikut raja itu, harus ada populasi penduduk yang jelas, harus ada wilayah yang jelas. Itu kerajaan dunia. Tetapi di sini Yesus mengatakan kalau kerajaan Allah, kalau kerajaan surga datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kedatangannya itu sederhana saja. Lalu yang kedua dalam ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Kerajaan Allah itu tidak sebatas wilayah tertentu, sehingga orang bisa mengatakan dia ada di sana, dia ada di sini. Tidak. Kerajaan Allah lebih luas dari itu. Yang ketiga, ayat 21, Yesus mengatakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan surga ada di antara kamu. Kerajaan Allah, kerajaan surga bukan jauh di seberang sana, bukan. Ada di antara kamu. Kalau kita gali lebih dalam Alkitab berbahasa Yunani, digunakan istilah entos humon. Terjemahan harfiahnya adalah
kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Jadi bukan di seberang sana. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, siapa yang berada di tengah-tengah orang Farisi dan murid Yesus saat itu? Siapa? Yesus Kristus. Dari sini kita mengerti yang dimaksud dengan kerajaan Allah bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat dunia ini. Ada kerajaan yang megah, di situ ada raja, di situ ada prajurit, di situ ada orang-orang yang diperintah. Bukan dalam pengertian itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dipahami di sini adalah pemerintahan Kristus di dalam dunia ini. Jadi Yesus Kristus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah Allah yang memerintah atas alam semesta ini. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau kita diajarkan tentang surga, selama ini kan kita memahami, oh surga itu nanti kalau orang mati, kemudian Yesus datang kembali dengan kemuliaannya, baru orang masuk di surga. Tapi di sini ternyata surga itu dimulai dari dunia. Ketika Kristus memerintah dalam hatimu, ketika kuasa Kristus engkau terima bekerja dalam hatimu, engkau beriman pada kuasa itu, kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang jadi soal adalah sampai sejauh mana kita mengikhlaskan hati ini diperintah oleh Yesus. Itu soal. Banyak kali pertentangan, perselisihan, pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan karakter itu terjadi dalam kehidupan gereja karena bukan Kristus yang memerintah hati kita, tetapi hati kita yang lebih dominan, hati kita yang lebih menguasai daripada Kristus sendiri. Jadi di sini jelas, jika Kristus memerintah hati kita, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau Kristus memerintah 35 majelis jemaat ini, kerajaan Allah ada di antara kamu. Tetapi jika hatimu yang lebih dominan, kerajaan Allah itu tidak nampak. Tidak akan muncul damai sejahtera, tidak akan muncul sukacita, tidak akan muncul persaudaraan yang erat, yang rukun satu sama lain. Itu yang pertama yang dibahas di sini. Yang kedua, dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24, bicara tentang apa ini? Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Coba lihat kalimat akhir dalam ayat 24. Tentang apa ini? Ya, tentang kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Nah, kita belajar tentang itu. Yang pertama, perhatikan ayat 22. Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi banyak orang punya keinginan untuk memastikan kapan Yesus mau datang. Kan pernah muncul Yesus mau datang tanggal 28 Oktober beberapa tahun yang silam. Dan kira Yesus mau datang menghadiri Hari Sumpah Pemuda. Kan tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda kan? Ditunggu-tunggu Yesus tidak akan datang, tidak pernah datang. Jadi ayat 22 ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak tahu kapan Yesus datang. Jadi segala bentuk ramalan tentang kedatangan Yesus jangan engkau percaya. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 23. Kita baca bersama ayat 23 mulai. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Tuhan Yesus ada di dinding gereja di sana, sudah jauh tinggi. Yesus sudah katakan di sini, akan ada orang mengatakan, lihat dia ada di sini, dia ada di sana. Peringatan Yesus adalah, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Jangan kamu ikut. Jadi beriman, jangan karena kita mendapatkan suatu informasi, dia menampakkan diri di bulangan, rombongan ke sana mau melihat. Ya sama saja dengan orang Farisi ingin minta tanda kalau Yesus itu betul-betul Mesias atau bukan.
Beriman jangan seperti itu. Yesus datang sebelum datang, kita tetap beriman kepada Yesus. Yang ketiga, kita baca ayat 24 mulai. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak Anak Manusia pada hari kedatangannya. Kilat bahasa Tagalog apa? Kilat. 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 Kalau ada kilat, apakah hanya orang tertentu yang melihat kilat itu? Semua kan? Ketika kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang satu, semua orang melihat kilat itu. Nah, Yesus mengatakan, kalau dia mau datang, semua manusia akan melihat kedatangannya. Semua manusia akan melihat kedatangannya. Jadi tunggu waktu itu. Jangan kita sibuk mencari tahu kapan Yesus datang, karena itu adalah rahasia Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari ulasan teks ini kita memahami bahwa kita mengucap syukur ada yang bertanya tentang hal ini. Siapa yang tanya? Orang Farisi. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Farisi itu ternyata ada dua akar kata untuk Farisi. Yang pertama, musim, menunjuk pada penjelasan. Itu orang Farisi. Apa yang dijelaskan? Hukum Taurat. Jadi orang Farisi itu menguasai hukum Taurat, menguasai kitab suci, dan mereka menjelaskan sampai ciri-cirinya. Itu orang Farisi. Misalnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang tafsirkan, menguduskan itu bagaimana? Tidak boleh mengangkat beban, itu menguduskan. Nah, kalau begitu, beban yang boleh diangkat seberat apa? Orang putuskan, orang tafsirkan hanya 10 gram, tidak boleh lebih dari itu. Itu berarti kalau perempuan pakai anting yang besar sekali, itu tidak boleh bagi orang Farisi. Yang anting besar, ataupun kalau besarkan itu melampaui beban yang mereka tafsirkan. Jadi orang Farisi itu adalah orang yang menguasai isi kitab suci. Yang kedua, orang Farisi itu adalah orang yang tidak mau bergaul dengan orang yang tidak saleh. Itu orang Farisi. Jadi kalau dia kehidupan orang ini tidak beres, orang Farisi jaga bacaan. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Kalau Anda tidak mau bergaul dengan semua orang, waspadalah. Itu roh Farisi. Roh Farisi. Dan Yesus pernah bilang, hai kamu pemimpin buta. Matius 23 ayat 24. Nyamuk dalam gelas kamu tapiskan, tetapi unta dalam gelas itu kamu minum. Jadi orang Farisi ini dikritik oleh Yesus karena kesombongannya. Tapi di sini kita melihat orang Farisi bertanya tentang kerajaan Allah dan Yesus menjawabnya bagi mereka. Nah, saudara sekalian, apa pesan firman ini bagi kita? Yang pertama, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Jadi jangan berpikir kalau bicara surga itu bicara alam setelah kematian. Tidak. Bicara surga itu bicara dari dunia ini. Pernah berdoa Bapa kami kan? Ada kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Jadi surga itu diciptakan dari dunia ini. Sukacita, damai sejahtera, Yesus memerintah di hati kita, itu dimulai dari dunia ini. Dan sulitnya menjadi orang Kristen di sini, menundukkan hati dan pikiran dituntun oleh Tuhan. Pesan yang kedua, Kristus pasti datang. Dan ini memberikan pengharapan kepada kita semua. Kalau Kristus pasti datang, apapun pergumulan yang kita hadapi, tetaplah ada dalam semangat melayani. Karena Kristus pasti akan datang dan membawa kita ke surga yang dijanjikan itu. Kalau di kitab Injil Yohanes, surga itu disebut rumah Bapa. Berarti di sana kan. Tapi kalau kitab Injil Matius, Lukas, Markus, itu surga itu
dimulai dari dunia ini. Menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, dan mengikhlaskan hati ini tunduk di bawah kemauannya Tuhan. Kerajaan Allah ada di antara kami. Kita 35 majelis jemaat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita disebut hamba berarti yang kita layani itu posisinya lebih tinggi dari kita. Jadi kita tunduk merendahkan diri melayani jemaat ini. Agar semuanya ini bisa terlaksana, ingatlah pesan firman Tuhan ini. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Ikhlaskanlah hati kita dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, agar surga itu benar-benar hadir dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kelompok, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Amin.